Jasa Industri. Perkenalkan, nama saya Naklia Arum Permata. Saya sebagai moderator pada sesi hari ini. Pada hari ini kita akan mengeksplorasi tema dari data ke keputusan, setiap tweet dan post dapat menanam harapan baru. Pada sore hari ini kita memiliki dua pembicara yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Dr. Arif Rido Lubis. Beliau adalah Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat di Politeknik Negeri Medan. Hari ini beliau akan memaparkan tentang sosial media analitik. Dan yang kedua ada Bapak Dr. Alkowarismi. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau akan memaparkan tentang forecasting in smart farming. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk ikut aktif dalam diskusi ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom chat, nanti akan dijawab oleh narasumber kita pada sesi tanya-jawab. Langsung saja kita simak pembahasan yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Arif Rido Lubis. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Mbak Nakilia? Terdengar, Pak. Oke, saya manggilnya gimana nih ya? Untuk adik-adik yang lain lah mungkin ya. Kalau saya nanti kita lebih banyak diskusinya mungkin. Ini niat saya untuk membuka wawasan adik-adik sekalian, gimana menentukan dalam hal untuk penelitian-penelitian adik-adik sekalian ke depannya. Jadi mungkin yang akan saya tampilkan bisa membantu adik-adik sekalian dalam menentukan ke depan mau di bidang apa, mungkin seperti itu ya. Oke, izin sharing dulu. Oke, sebelumnya eh, bentar ya. Sudah terlihat ya? Terlihat. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, baik. Jadi yang mau saya sharing sama adik-adik sekalian, ini sebenarnya judul disertasi saya, judul S3 saya mengangkat tentang media sosial khususnya Twitter. Eh, jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sama saya. Jadi yang judul disertasi saya mengangkat pendekatan kata. Jadi yang saya bahas pendekatan kata dalam menganalisis kebiasaan di media sosial. Ini latar belakangnya sebenarnya. Eh, saya nggak mau ngebaca, saya cuma mau menyampaikan sama adik-adik sekalian, ide itu muncul bukan eh, banyak cara ide itu muncul. Pertama itu dari yang biasa kita hadapi sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, ataupun
kalau kita sudah mentok sekali bisa kita memaksakan ide masalah yang ada kita buat jadi sebuah penelitian. Jadi banyak caranya sebenarnya untuk mendapatkan ide latar belakang dalam sebuah penelitian. Yang paling simpel itu kalau dari eh, biasanya biasanya yang kita hadapi sehari-hari atau kalau kita sering ngebaca ngebaca jurnal, membaca paper, dia tuh biasa di kesimpulan dia itu selalu menuliskan ini, ke depannya penelitian ini saya harapkan bla 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 bla. Itu bisa kita sambung. Jadi jangan berharap kita kalau bahasa saya jangan berharap kita mungkin sebagai Albert Einstein dapat dapat ide baru terus kita lakukan penelitian itu mungkin satu satu manusia dalam 100 manusia yang hidup. Jadi kemungkinan besarnya itu berat sekali. Jadi latar belakang yang saya angkat sebenarnya simpel saja. Saya bosan melihat iklan-iklan yang ada di media sosial yang saya punya. Ya kita udah tahu lah media sosial yang biasa kita punya kan paling Twitter, Facebook, apa lagi ya. Sekarang kan nggak Twitter ya, sekarang X namanya kan. Twitter, Facebook, terus eh, sama juga misalnya kayak WhatsApp itu juga ada beberapa orang yang uh, orang yang menyatakan salah satu bagian dari media sosial. Saya mengangkat Twitter atau X tadi ini karena di dalam itu ada karakter-karakter yang bisa kita inputkan menjadi sebuah riset, sebuah penelitian yang kedepannya bisa kita gunakan untuk penelitian kita. Jadi yang saya angkat bagaimana caranya saya bosan tuh misalnya kita buka Facebook itu kan banyak iklan. Iklannya itu saya rasa bukan bukan bagian dari kebiasaan saya gitu. Bukan dari kebiasaan saya dalam arti kata misalnya saya suka bermain sepak bola. Oke, saya suka bermain sepak bola. Di di Facebook atau di Twitter biasanya iklannya itu bukan sepak bolanya, tetapi saya suka olahraga. Jadi yang ditampilkan itu yang berkaitan semua dengan olahraga. Apakah itu salah? Tidak. Kalau dari sisi perusahaan itu sebuah marketing yang tidak hanya untuk menjual satu produk. Makanya kita ditawarkan, misalnya saya suka sepak bola, yang ditawarkan nanti uh, raket tenis, bola basket, sepatu bola, kan gitu. Tapi dari sisi saya merasa ini nggak penting sama saya. Kalau saya memang lagi memang sukanya sepak bola, ya udah yang ditawarkan sama saya sepak bola, baju jersinya, sarung tangan kipernya, sepatu bolanya. Jadi saya kepinginnya seperti itu keresahan yang saya rasakan. Makanya dari latar belakang tersebutlah saya membuat disertasi yang judulnya yang tadi ini pendekatan kata dalam analisis kebiasaan pengguna. Oke, Ah, ini bisa lah ya dibaca. Jadi kenapa saya mengangkat Twitter tadi atau X tadi? Karena Twitter tadi menghasilkan data yang cukup besar, sangat besar, sehingga dari data-data tersebut kita bisa mengolahnya, tergantung kita keperluannya apa. Kan gitu, kalau kayak di sini ada 24 variabel yang bisa saya teliti waktu zamannya saya. Itu ada variabel bisa kita lihat, bisa tweet ID, username, user ID, tweet, time, tweet tipe, sampai lokasi koordinat. Itu semua bisa kita teliti dari variabel yang ada di X tersebut. Di sini media yang saya angkat itu se-Twitter, terus di dalam komunitas dari stand up.
Jadi komunitas stand up saya ambil, mereka ada komunitas stand up, ada uh, komunitasnya di X tadi itu dari data semua tweet mereka itu yang saya teliti bagaimana bisa mendapatkan kebiasaan mereka itu apa. Itu yang saya teliti. Jadi ya tergantung, jadi penelitian ini tergantung kita mau mengambil mana gitu. Saya mengambil X tadi ya bisa kita lihat penggunanya saja aktif di Indonesia 18,45 juta. Dah, terus jadi data yang sangat besar bisa kita manfaatkan. Kalau ditanya, Pak, Pak apakah bisa pakai Facebook? Bisa. Bukan berarti harus Twitter saja, tidak. Jadi kalau namanya sebuah data semakin besar itu semua bisa. Makanya ada eh, apa ya, forecasting untuk penentuan harga emas, eh, transaksi keuangan, terus prediksi hujan, prediksi gempa, itu kan semua kan berbasis data. Datanya dari mana tergantung kebutuhan kita, sumbernya dari mana. Yang penting sumbernya itu harus valid. Itu yang mesti kita jaga. Kalau sumbernya nggak valid, itu yang dah itu yang apa ya, yang akan mengganggu dari sebuah penelitian kita. Jadi kalau dari penelitian saya, rumusan masalah yang saya angkat menentukan kebiasaan pengguna pada media sosial Twitter, metode yang selama ini belum dapat mengidentifikasi kebiasaan pengguna pada media sosial Twitter secara lebih detail. Kenapa saya bilang belum detail? Sebelumnya sudah saya bahas, kenapa selama ini kebiasaannya kita sama kayak misalnya kita gunakan Instagram, di explore itu kan kebiasaan kitanya yang melihat apa. Kenapa saya tidak memakai Instagram? Karena tweet tweet atau percakapannya itu sangat terbatas. Makanya saya nggak ngambil di Instagram. Tapi apakah Instagram bisa dilakukan penelitian? Bisa. Tergantung kita mau makai dari percakapannya kah, mau memakai dari explore gambarnya kah, tergantung kebutuhan masing-masing kita untuk meneliti tentang apa. Ya, jadi saya lanjut ya, kenapa saya rumusan masalahnya tadi, perlunya analisis yang lebih mendalam dalam mencari model untuk dapat menentukan kebiasaan pengguna di media sosial Twitter. Sehingga untuk melakukan model perilaku pengguna pada media sosial Twitter diperlukan langkah-langkah yang kompleks sehingga diperoleh kebiasaan pengguna pada media sosial Twitter. Di sini saya balikkan lagi tadi, saya membahas di komunitas stand up. Apakah misalnya saya atau adik-adik sekalian satu orang mempunyai Twitter atau X tadi bisa kita analisis? Bisa. Kenapa saya nggak milih satu orang? Misalnya saya pilih Presiden Republik Indonesia. Bisakah kita teliti? Bisa. Tapi saya ngambil di stand up ini karena dia komunitas, saya ingin melihat hasilnya secara kompleks terhadap sebuah komunitas. Dan saya sudah membuktikan bahwa satu komunitas yang saya teliti dengan komunitas lain dengan metode yang sama itu menghasilkan yang sesuai dengan harapan saya dengan model yang bisa saya dapat. Dan untuk untuk per orang pun bisa kita lakukan. Jadi tujuan saya itu menghasilkan sebuah model menggunakan data tweet pengguna pada komunitas dari media sosial Twitter untuk menentukan kebiasaan pengguna. Ini metodologi penelitian saya, ya mungkin kalau yang biasa main di media sosial analitik udah biasa sih ngeliat ini. Ada beberapa saja yang mungkin saya combine dan saya apa ya modifikasi. Jadi kalau modifikasi karena apa? Yang namanya penelitian
kalau sama saya, pandangan saya tetap sama. Nggak ada namanya penelitian yang mulai dari nol. Itu bukan nggak bisa, cuman hal yang mustahil untuk sekarang. Apapun kita cari semua udah ada. Mau topik apapun yang kita cari pasti sudah ada. Jadi bagaimana pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi kalau dari metode penelitian yang bisa kita lihat ya, yang awalnya biasa data retrieval, terus menjadi sebuah dokumen, terus kita lakukan pre-processing. Pre-processing yang saya lakukan pun ada 5 tahap, terus kita clean dokumen, terus kita buatkan kamusnya. Kenapa buatkan kamus? Karena yang saya gunakan di sini kamus bahasa Indonesia. Jadi saya pun mengkompernya dengan KBBI. Saya compare dengan KBBI. Kalau ditanya apakah kamus KBBI untuk sosial analitik ada Pak? Ada, tapi tidak update. Yang waktu zaman saya yang terakhir itu yang buat orang S2 dari UI dan itu tidak lengkap. Jadi saya lengkapkan lagi kamusnya untuk pemrosesan data yang saya ingin gunakan. Jadi setelah dictionary, standar Word dokumen, validasi sampai yang hasil saya evaluasi menggunakan polarity. Mungkin saya nggak sampai ke polarity, nanti kita bukan makin apa ya, kita nanti makin panjang ceritanya karena itu dengan rumus-rumus dan yang sebagainya. Mungkin saya skip aja nanti untuk bagian evaluasi untuk polarity-nya tadi. Hasil dari penelitian saya, jadi penelitian saya ini membahas satu komunitas dengan banyak user, cuman saya harus tahu dulu yang aktif apa sih ya, aktor yang aktif di dalam komunitas itu berapa banyak. Terus setiap user pengguna komunitas tersebut berapa banyak kata dari kalimat tersebut. Jadi kalau kita buat kalimat kan biasa itu kan, belum lagi kata yang berbentuk slang. Dalam arti kata tidak kata baku, itulah yang kita proses lagi, kita masukkan ke kamus dictionary-nya untuk pengecekannya tersebut. Terus kalau saya tambahkan di sini memang pakai LSA, Latent Semantic Analysis, pada komunitas dan data tip pengguna, terus keterkaitan antara komunitas dengan akun pengguna aktif. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan sebuah komunitas seandainya user atau anggota komunitas tersebut tidak aktif. Itu nggak bisa. Jadi harus tahu kita menentukan berapa banyak yang aktif, kontribusinya terhadap komunitas itu bagaimana, dan sebagainya. Yang tadi saya mau skip itu yang nomor 6 ini, penggunaan polaritas berfungsi sebagai tahapan evaluasi yang bertujuan memastikan bahwa kata yang ditemukan tidak ada kaitannya dengan kata sebelumnya. Itu bisa menggunakan polaritas. Jadi setelah saya teliti, jumlah data yang bisa saya dapat itu sebelum processing 17.379 baris. Setelah saya lakukan processing, dia berkurang. Kenapa berkurang? Kadang dia ada data-data yang tidak perlu kita gunakan, atau dia bisa kata-kata kalimat-kalimat tadi yang double, jadi nggak perlu kita lakukan, tidak perlu kita proses karena membuang waktu kita saja. Itu berjumlah 15.890 baris. Jadi kalau pengalaman saya, bukan gara-gara ya, karena saya meneliti ini, dulu saya sempat ganti laptop nih. Kenapa saya ganti laptop? Karena laptop saya dulu waktu mengcrawling datanya nggak tahan, jadi saya ganti laptop. Dengan laptop baru saya mengcrawlingnya pun perlu waktu 1 minggu, itu pun nggak mati-mati laptop saya. Baru saya bisa dapat data komunitas tersebut. Setelah kita dapat data yang sudah diprocessing, kita itu lakukan, terus kita harus tahu juga itu karakteristik datanya itu bagaimana.
Itulah dia yang tadi karakteristik itu bisa tergantung dari kegunaannya untuk apa di dalam penelitian kita. Kalau di saya itu saya harus tahu jumlah pengguna, jumlah kata baku, kata tidak baku, pendistribusian katanya pada setiap pengguna. Ini contohnya distribusi akun pengguna yang setelah hasil dari karakteristik datanya tadi. Saya ngambilnya dari 2017 sampai 2021. Terus pengguna yang terlibat di situ ada 3.732 pengguna yang terlibat nge-tweet dalam komunitas tersebut. Bisa dilihat di sini yang di sebelah kiri itu ada, mungkin adik-adik sekalian pernah dengar, ada Ajis Doa Ibu. Ya kalau saya bilang ya dia wajar kan, karena dia kan di komunitas stand up itu kan sebagai presidennya sekarang, masih sampai sekarang pun presidennya. Terus ada di situ Panji, dia itu kan bapaknya komunitas juga. Terus ada Komtung TV dan lainnya. Jadi dari Aziz Doa Ibu ini kan jumlah dia tweetnya lebih dari 2.500 tweet yang disematkan di dalam komunitas stand up tadi. Oke. Ini dari distribusi kata tadi setelah kita lakukan preprocessing, ternyata data baku dan tidak baku itu berjumlah 15.522. Setelah itu pun saya akan membaginya menjadi kata tidak baku dan kata baku. Dari kata tidak baku itu berjumlah 8.447 kata. Kata bakunya hanya 4.000. Karena apa? Karena yang namanya media sosial itu jarang menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Jadi kata tidak baku inilah yang kita lagi proses menjadi kata baku. Bagaimana caranya? Kita bisa mencarinya di apa ya bahasanya ya? Kita cek kembali di KBBI, kita cek kembali di internet apakah maksudnya itu memang berkaitan dengan kata baku tersebut. Oke. Setelah saya merubah kata tidak baku itu, apakah semuanya menjadi kata baku? Tidak. Ada beberapa kata yang hanya diketahui oleh bahasanya, saya bilangnya kata slang pun boleh dikatakan kata slang, tetapi dia memang hanya orang-orang tertentu yang mengerti kode dari kata-kata yang dituliskan sama user tadi. Ini untuk distribusi kata. Total distribusi kata itu pada komunitas itu berjumlah 100.998 kata. Jadi katanya itu yang paling sering itu nama, terus bank, syukur, dan sebagainya. Tapi dari distribusi kata ini, apakah mewakili dari sebuah kebiasaan? Belum tentu. Karena apa? Ini yang saya temukan yang menjadi masalah sama saya, apakah dengan nama yang sebanyak 1.000 itukah kebiasaannya? Kan tidak. Apakah nama bank yang menjadi kebiasaannya? Kan tidak. Apakah syukur menjadi kebiasaannya? Belum tentu. Entah pun syukur itu sebagai sebuah nama, bukan sebagai apa ya, kita yang memang bersyukur kepada Tuhan kita atau bersyukur terhadap situasi atau kondisi. Jadi ini pun kita mesti juga memprosesnya gitu. Ini karakteristik yang setelah dilakukan tahapan-tahapan tadi, bisa kita lihat total kata baku setelah sebelumnya 46.000, rata-rata kata bakunya cuma 1.542 kata, total kata tidak baku. Perbandingannya kan jauh nih kan, hampir 1:4.
antara kata baku dan kata tidak bakunya. Oke, setelah itu bagaimana menentukan dari kebiasaannya tadi, itulah saya menggunakan LSA. Di LSA saya menentukan berapa kebiasaan yang memungkinkan. Di sini saya buat namanya tema, cuman terserah. Kalau adik-adik sekalian membuat kebiasaan 1, kebiasaan 2 ya nggak ada masalah. Jadi dari hasil LSA itu yang saya pilih 10 yang yang teratas. Bentar ya. Mana ada? Jadi hilang. Bentar ya. Nampak saya selesai. Gambarnya masih nampak kan? Slide saya masih ada kan? Masih ada, Pak. Tadi ya ada yang bertanya, mungkin di akhir aja ya, habis saya selesaikan semua. Iya, Pak. Jadi, Nanti di akhir aja. oke. Jadi dari 10 LSA ini atau kebiasaan tadi yang paling sering itu nampak hasilnya itu tonton. Tonton itu kalau dari bahasa KBBI memang ada di KBBI itu memang di kamus kata tonton. Oke, dari 10 LSA ini, aduh, mana lagi hilang lagi bentar. Bisa kita lihat tonton itu ada 1, 2, 3, 5. Dari LSA hasil itu ada 5 dari 10 tema. Yang selebihnya ada ucapan, terus acara, tertawa. Terus pertanyaannya gini, apakah dari sini bisa kita simpulkan bahwa hasil laten semantik analisis itu apakah tonton mewakili sebagai kebiasaan? Itulah yang mesti kita buktikan tersebut. Ini dari 30 user terbanyak yang nge-tweet. Ini bisa kita lihat, saya yang buat kata tonton dari hasil SA ini ada warna merah, dan ini semua setiap katanya saya buat berbeda biar bisa kita pahami. Jadi dari hasil pengguna, dari 30 pengguna itu kata tonton 97 kali keluar dari hasil LSA ya. Kata hiburan sebanyak 56 kali, kata informasi 36 kali, kata tertawa 28 kali, kata pujian 37 kali. Oke. Ini polaritas tadi. Ini kan tadi kan udah dapat nih kata tonton. Oke, gimana cara memastikannya? Itulah dia lakukan pengujian, pengujian yang menggunakan apa? Itulah yang menggunakan polaritas. Polaritas itu ada beberapa tahap, dari polaritas secara umum, polaritas berbasis istilah, sampai di polaritas berbasis opini. Kalau ini enggak, maksud saya skip aja, nanti kita kejauhan. Ini apa ya? Modifikasi dari model tersebut. Jadi yang akhirnya dapat itulah dia polaritas model berbasis opini tadi. Dari berbasis opini tadi itu terbuktilah bahwa kata tonton itu bisa mewakili kebiasaan dari komunitas stand up yang ada di X tersebut. Ini hubungan dari komunitas tersebut, kata-kata tadi tonton, tema, terima, tonton komunitas sama terima komunitas. Bisa kita lihat berapa banyak kata-katanya tersebut. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, menghasilkan sebuah model menentukan kebiasaan pengguna pada media sosial dengan pendekatan text meaning, latent semantic analysis, dan polaritas. Metode ini dapat menyelesaikan permasalahan terkait processing teks pada media sosial Twitter dengan melakukan analisis terhadap tahapan preprocessing teks tanpa berubah semantik. Peneliti menggunakan model polaritas, menghilangkan kerancuan. Nah, ini tadi dia, polaritas tadi. Untuk menghilangkan kerancuan pada satu kalimat,
model prioritas berbasis opini yang bisa digunakan untuk permasalahan dalam menentukan kebiasaan lainnya. Saran yang saya ajukan, nah ini dia, biasanya gini-gini dia, kalau untuk penelitian-penelitian berikutnya, lihat di sarannya. Berdasarkan data komunitas antar pada komunitas, perlunya library processing yang lebih banyak. Penelitian ini membutuhkan berbagai tahapan dalam menentukan kebiasaan pengguna, seperti crawling data dalam jumlah besar, kemudian processing teks, klasifikasi data, frekuensi tertinggi, latent semantic analysis, dan polaritas. Maka kedepannya diharapkan metode ini dapat dikembangkan dalam satu modul library. Nah, kalau misalnya adik-adik sekalian mau penelitian yang berkaitan, yang mungkin idenya ada agak sama dengan saya, ini kan udah saya kasih nih judulnya kan, dalam satu modul library yang mewakili tadi yang saya bilang, crawling, processing text, klasifikasi data, frekuensi tertinggi, latent semantic analysis, dan polaritas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu ada satu pertanyaan, pertanyaan guru saya, dia sederhana, simple. Oke, kamu tahu ini kebiasaan pengguna. Oke, apakah kebiasaan pengguna yang kamu dapat itu sama dengan kebiasaan kehidupan real? Saya bisa tegaskan di sini belum tentu. Karena apa? Kebiasaan, tapi saya bisa memastikan gini, kebiasaan dari komunitas stand up itu adalah tonton. Oke? Kalau bahasanya bisa ditambahkan nanti, bisa kebiasaan mereka menonton. Menonton apa? Itu bisa kita selidiki lagi. Tapi apakah dalam kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari, kehidupan realnya menonton? Itu belum tentu. Jadi kita harus bisa bedakan dunia nyata dengan dunia tidak nyata. Karena saya memilih ide ini karena saya bermasalah di kehidupan tidak nyata. Dalam arti kata, saya bermasalah di waktu penggunaan media sosial tersebut, karena banyak kali iklan tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing ke adik-adik. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada saya. Baik Pak, terima kasih atas paparan yang sangat informatif tentang analisis media sosial. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa mengetik di kolom chat, nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Sekarang kita akan lanjut ke pembicara yang kedua dulu. Untuk Bapak Alkowarismi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, baik, terima kasih. Izin saya share screen dulu. Nampak ya? Ya, kelihatan, Pak. Nampak full atau nampak? Nampak kecil? Ya, Mbak ya? Terlihat, Pak. Besar kok, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini kebetulan saya rasa ini banyak dari mahasiswa S2. Mungkin secara lebih profesional itu saya nyatakan dengan Bapak Ibu ya, atau teman-teman sekalian. Baik Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, kita di sini sharing saja ya, apa yang sudah pernah sama-sama kita teliti. Mungkin disinilah bisa tempat sharingnya yang berkaitan dengan forecasting in smart farming. Oke Bapak Ibu sekali,
sambil untuk perkenalan, saya Al-Khwarizmi, saya kebetulan berdarah Sumatera. Jadi mohon izin, mungkin kalau gaya-gaya Sumatera ini cara bicaranya agak cepat ya. Cascus-cascus agak cepat, mungkin kedengaran tidak jelas, mungkin nanti bisa kita diskusi. Ya, saya pendidikannya S3 dari USU bidang ilmu komputer. Kemudian sekarang saya aktif sebagai bendahara Aptikom Sumut. Oke, Bapak Ibu semua, apa itu sebenarnya smart farming itu? Kenapa sih smart farming itu sangat sangat tertarik untuk kita teliti? Apa-apa saja sebenarnya di dalam lahan-lahan pertanian itu yang bisa kita teliti? Ini sebenarnya dasarnya yang punya masalah itu dari kehidupan kita sehari-hari itu bukan di bidang kita, ya. Bidang kita sepakat kali ini itu adalah bidang komputer. Kan, baik itu sistem informasi, teknologi informasi, computer science, computer engineering dan lain sebagainya, software engineering. Kita nggak punya masalah. Yang punya masalah itu sebenarnya bidang-bidang lain, ya kan? Bidang-bidang ekonomi punya masalah, kitalah yang menyelesaikannya secara digitalisasi. Orang pertanian punya masalah, kitalah yang menyelesaikannya dengan topik-topik baru seperti smart farming. Kemudian orang pendidikan punya masalah, kitalah yang menciptakan seperti MOOC atau e-learning dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi istilah smart farming itu ya hampir sama dengan istilah smart city. Ya, kita tahu ya, Bandung tuh kota smart city yang paling keren menurut saya ya. Ya, smart farming itu hampir sama seperti smart city menjadikan kota cerdas ya. Di smart farming itu menjadikan pertanian cerdas. Dengan apa? Dengan penerapan teknologi terbaru, baik itu secara hardware, secara software. Nah, di lahan pertanian inilah semuanya menjadi cerdas, baik kita pengguna, kita para petani, ya, kita juga para peneliti. Disinilah konsep dari smart farming itu. Baik, Bapak Ibu, ada contohnya ya. Contohnya itu ya platform yang disambungkan dengan perangkat teknologi seperti handphone, tablet dalam pengumpulan informasi pertanian ya. Sekarang udah zamannya komputasi, semua itu berbasis dengan teknologi. Kita menengok pembibitan dan panen dan lain sebagainya dengan bisa menggunakan teknologi. Ya, hal ini tertarik ya. Hal ini membuat saya tertarik itu pertama sekali itu berkaitan dengan bisnis yang ada di pertanian. Awalnya itu saya tuh mencoba meneliti tentang di lahan pertanian itu dari pola-pola bisnis yang ada di pertanian. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasannya di Pulau Sumatera itu kaya akan kelapa sawit. Ya, jadi memang kelapa sawit itu hampir rata-rata itu penghasilannya itu dari kelapa sawit. Ya, jadi suatu ketika itu ada pengusaha sawit yang mempunyai luas sekitar 1.000 hektar di Sumatera. Dia tidak memiliki pabrik CPO. Nah, jadi setiap per 2 minggu ya itu dilakukan tender dari para industri yang mempunyai pabrik kelapa sawit. Ya, dari per 2 minggu itu sebelum jatuh masanya, karena sawit itu memang per 2 minggu itu mengalami panen. Ya, setiap 2 minggu itu dilakukan tender. Oh, pabrik mana ini yang akan menang tender? Ternyata pabrik A. Nah, setiap per 2 minggu itu para petani sawit itu menerima proposal-proposal yang ditawarkan oleh beberapa pabrik CPO atau pabrik kelapa sawit. Agar apa? Agar buah sawitnya itu diambil oleh industri pabrik sawit itu untuk dikelola. Nah, dari 2 minggu ini tentunya ada pemanfaatan yang berkaitan dengan harga sawit. Nah,
Karena apa? Karena harga sawit itu naik turun terus seperti harga emas. Tapi kadang-kadang dia sering turun. Ini kalau lagi turun maka akan menjadi kekhawatiran bagi petani-petani. Mulailah dilakukan penelitian-penelitian dengan berdasarkan data-data dari kelapa sawit itu. Nah, kenapa harus ada smart farming ini? Ya, karena pertanian merupakan salah satu sektor industri tertua yang diciptakan oleh manusia. Kita tahu bahwasannya ya di Eropa itu negara yang penghasil pertanian terbaik itu adalah Belanda. Ya, Belanda dengan apa ya ukuran negaranya yang kecil ya, tapi dia bisa menghasilkan hasil pertanian yang luar biasa baik. Nah, hasil pertanian yang luar biasa baik ini tentunya tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi-teknologi, baik dia memprediksi hama, baik dia memprediksi kadar dari hasil pertaniannya dan lain sebagainya. Nah, di FAO juga ya, ini Food and Agriculture Organization ya, FAO memprediksi bahwasannya di tahun 2050 jumlah penduduk akan menjadi 9,6 miliar. Dari jumlah penduduk yang meningkat ini tentunya produksi pertanian harus meningkat sekitar 70% pada tahun tersebut. Agar apa? Agar bisa mencukupi kebutuhan penduduk dengan jumlah yang begitu banyak nanti yang diprediksi di tahun 2050. Nah, kita lihat dari segi data, ini kenapa juga masih dimunculkan smart farming. Ini data sebelumnya ini. Kita itu dari tahun abad ke-18 sampai ke tahun 2019 itu jumlah populasi itu meningkat. Ya, ini dari our data ya. Kebutuhan produk pertanian yang meningkat dan lebih berkualitas tentunya. Kita lihat di sini grafiknya naik, inilah populasi penduduk yang semakin meningkat itu tadi. Maka untuk memprediksi pertanian itu tentunya harus menerapkan teknik-teknik forecasting. Teknik-teknik forecasting baik kita dalam data mining ataupun juga machine learning ataupun juga bisa dari teknik-teknik regresi yang dimiliki oleh orang matematika. Nah, kemudian perkembangan dari industri dan pertanian kita lihat kita pasti sudah terbiasa dengan industri 4.0, dimulai dari dengan uap, dimulai dengan motorisasi, dimulai dengan otomasi, sampai sekarang sudah mengarah ke IoT. Nah, di agriculture itu sendiri juga berkembang mulai dari era-era tradisional. Kalau kita punya sawah, kita masih membajaknya dengan kerbau, dengan lembu, dengan sapi. Kemudian muncullah motorisasi, udah mulai dengan beko. Kalau istilah di Sumatera itu beko, baru mulai dengan mekanisme, ya. Sampai sekarang mulailah lahan-lahan pertanian itu menggunakan teknologi-teknologi yang disebut sebagai dari smart agriculture sampai ke smart farming. Kalau smart agriculture tentunya dia hanya membuat cerdas dari lahan pertaniannya. Tapi ini kalau smart farming mulai dari petani sampai semua lahan pertanian itu menggunakan atau menerapkan teknologi-teknologi informasi atau ilmu-ilmu dari komputer berkaitan dengan forecasting, prediksi, berkaitan dengan klasterisasi, berkaitan dengan klasifikasi, itu dimanfaatkanlah di dalam lahan-lahan pertanian, bahkan lahan-lahan dari petani itu sendiri. Nah, gambar ini tentunya mekanisme ini itu saya kutip dari Mazzetto, yaitu di penelitiannya di tahun 2020, bahwasanya dia menyatakan ya memang harus berubah gitu. Dunia industri pertanian juga harus berubah gitu. Makanya saya bukan mendiskredit sarjana-sarjana pertanian, sarjana-sarjana pertanian itu juga harus berubah. Mereka tuh pertanian harus lebih sering menggunakan teknologi, bukan kuliahnya malah campur mencangkul, menanam pupuk, tidak, tapi mereka sudah mulai bekerja itu dengan menerapkan teknologi. Nah, di Indonesia ini sering sekali masalah timbul terjadi di situ ketika penerapan teknologi petani dan lain sebagainya. Ada lagi namanya istilahnya WALHI ya, lingkungan hidup, itu banyak sekali yang masih kurang menerima, masih juga kurang untuk mempelajari terkait dengan penggunaan teknologi itu.
Nah, di sini ada beberapa referensi tentang smart farming yang saya kutip dari Wolford ya. Smart farming adalah penggunaan aplikasi dari data yang kaya ya, data yang banyak yang berdasarkan ICT service yang cerdas yang dikombinasi dengan perangkat keras ya, seperti traktor sudah dikontrol oleh handphone, kemudian konsep dari greenhouse untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian yang berkualitas. Ya, dari sini saya menyimpulkan bahwa smart farming itu juga menerapkan teknologi data dan informasi untuk memproses optimasi sistem pertanian yang kompleks untuk mendukung petani dalam pengambilan keputusan berdasarkan data real ya. Kalau dulu itu kita menerima petani itu masih mana-mana bahwa oh ini cuaca akan hujan, bahwasanya jadi harus dibuatlah bedeng dan lain sebagainya. Oh ini akan terjadi panas, akan terjadi musim gugur, apa yang akan kita lakukan, pupuk apa yang digunakan. Nah, itu petani-petani dulu masih menebak-menebak. Tapi dengan adanya referensi dan teknologi, tentunya para petani itu sudah tidak sulit lagi. Oh, bahwasannya 2 bulan mendatang akan ada cuaca ekstrim. Maka apa lahan pertanian yang harus kita buat? Apa kesiapannya? Nah, dari sinilah pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan menerapkan teknologi-teknologi dari smart farming ini. Nah, sebelum adanya smart farming, seperti yang saya bilang tadi, ada istilah dengan smart agriculture, precision agriculture. Kalau smart agriculture itu ya, dia menerapkan teknologi IoT, sensor, sistem berbasis lokasi, robotika, kecerdasan buatan dalam pertanian. Semua yang berkaitan ini, semua yang berkaitan dengan lahan pertanian diterapkan itu. Mulai dari sederhananya, memasang CCTV, kemudian mendeteksi maling, ya. Kemudian mendeteksi hama itu sudah memakai algoritma dari kecerdasan buatan. Yang tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya menjaga kualitas dari hasil pertanian. Ya, kemudian juga mengoptimasikan penggunaan tenaga kerja. Ya, kemudian di dalam smart farming tentunya banyak algoritma atau metode-metode yang bisa kita sebagai orang komputer menerapkannya ya. Ada metode machine learning, ada juga data mining, ada big data. Nah, yang fokus kita hari ini karena kita sharing tentang penelitian, tentunya nanti kita akan bahas tentang big data analitik di dalam pertanian. Kemudian ada IoT, ada blockchain ya. Kita bisa bagaimana proses bisnisnya ini berjalan, bagaimana apakah sudah ada apa istilahnya itu yang membeli hasil pertanian ya. Kemudian ada robotik, ada drone dan satelit, ada mobile application yang semua ini kalau kita lihat seperti gambar ini ya, lahan pertanian itu ya semua dikontrol, semua data itu dikumpulkan melalui perangkat-perangkat teknologi informasi. Ya. Nah, kita fokusnya pada big data ya. Kalau cerita big data, kalau kita menciptakan smart farming yang menerapkan algoritma kecerdasan buatan, tentunya kita harus didasarkan dari data. Nah, data ini nggak mungkin dengan data yang sedikit. Gitu. Kalau data yang sedikit mungkin dapat kita selesaikan dengan teknik-teknik statistik dan probabilitas, ya kan? Tapi ini kan data ini kita akan buat menjadi informasinya akan kita ekstrak menjadi pengetahuan baru. Dari pengetahuan baru itu akan membantu para petani dalam mendukung pengambilan keputusan. Ya, keputusan, oh bisnisnya berkaitan dengan bisnis, oke. Kemudian berkaitan dengan lahannya, bagaimana penanamannya segala macam itu juga oke. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya big data? Ya, big data itu sebenarnya ya data yang berukuran besar yang dapat diproses menggunakan teknik-teknik komputasi tradisional ya. Kemudian teknologi big data bukan hanya mencakup data saja tapi melibatkan komponen-komponen lain seperti tools, teknik, framework-nya bagaimana. Nah, apa sih istilah-istilah di dalam big data itu tadi atau data-data apa sih yang bisa dikatakan big data? Tadi seperti narasumber pertama Pak Arif ya. Data sosial media ya itu termasuk big data. Kemudian DNA atau penyakit ya itu memang data besar. Kemudian bisnis transaksi ya betul itu big data bisa diolah, bisa diproses, bisa dilakukan analisa, bisa. Itu bidang ilmunya sudah tersendiri itu business intelligence. Kemudian electronic file ya itu big data. Karena apa? Karena selama ini dulu kita itu menciptakan komputerisasi ya
kita membuat aplikasi, semua tersimpan di dalam database, ya. Kemudian IT sensor, ya, IT sensor itu membutuhkan data-data untuk mensupport mesin itu bisa bergerak, kemudian mesin yang diambil data melalui cloud, ya, itu bisa melakukan atau melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil oleh para stakeholder, ya. Banyak, semua semua sekarang ini sudah mengarah kepada big data. Ya, contohnya saja rumah sakit. Rumah sakit itu dari dulu kita tuh disibukkan dengan yang namanya SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Ya kan? Kendala yang terjadi di lapangan itu ketika ada BPJS membuat regulasi, maka SIM-RS harus aktif juga mengikutinya, ya. Itu kendala di bidang sistem informasi, ya. Kemudian dilakukan terus riset, dilakukan terus pembenahan software engineering, ya. Nah, data-data baik data pasien, data penyakit, data di rumah sakit itu kan menumpuk. Akibat tumpukan data itu tentunya bisa dihasilkan pengetahuan baru. Nah, proses analisa itulah yang bisa menjadikan tumpukan data tadi itu, atau bisa kita katakan menjadi data warehouse itu bisa diproses untuk menghasilkan big data yang analitik. Nah, big data itu sendiri pun sudah berkembang secara teorinya, ya. Ini saya kutip dari Pak Nasution dalam penelitiannya tahun 2021, ya, tentang data science, a review toward the big data problem. Bahwasanya dia menjelaskan big data itu berkembang mulai dari V3, V5, ya, V4, V5 sampai kepada V6. Di penelitiannya itu saya kutip juga ada dia telah menceritakan bahwasanya big data itu sudah berkembang sampai V6, mulai dari value, dilihat dari value-nya, dilihat dari valence-nya, veracity-nya, variety-nya, velocity-nya, sampai kepada volume-nya. Bukan data yang banyak dikatakan sebagai big data belum tentu, tapi kita harus memperhatikan karakteristik big data itu harus terdiri dari ke-6 V ini tadi. Ya, ini nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa mencari tulisannya, bahwasanya kalau yang minat riset tentang big data, ini bisa jadi referensi bahwasanya data yang besar itu bisa kita analisa berdasarkan dari V6 ini. Kemudian Bapak Ibu, ini big data di dalam pertanian, ya, mulai dari lahan pertanian yang menggunakan drone, ya, drone ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada data, ya. Kemudian dari citra satelit tentunya dia merekam semua data, mulai dari e-commerce-nya, penjualan hasil-hasil pertanian. Ini kan data transaksi tersimpan sehingga bisa menjadikan big data, ya. Mulai dari jualan sayur secara online, teknologi digital dan otomasi penyumbang sebagai penyumbang dalam big data. Nah, diharapkan juga dalam smart farming itu pengembangan dari aplikasi yang selama ini dibuat dikumpulkan menjadi data itu dianalisa sehingga diterbitkanlah atau dirancanglah alat-alat baru. Alat-alat baru ini bisa membuat bahwasannya pertanian itu menjadi cerdas. Cerdasnya di mana? Di baik secara penggunanya atau pelaksana atau petaninya, baik secara lahannya, baik secara teknologinya, ya. Kalau dulu mungkin masih smart agriculture, kita masih mengatakan bahwasanya lahan pertanian itu cerdas, ya. Tapi kalau sudah ada smart farming, ya, bukan hanya lahannya yang cerdas, tapi orang-orangnya atau manusia SDM yang ada di dalam situ juga harus cerdas. Cerdasnya di mana? Penggunaan teknologinya. Lahannya cerdasnya apa? Support dengan teknologi, gitu. Ya, kemudian teknologinya ya harus teknologi yang tercanggih, gitu. Mungkin ini bisa menjadi bahan para stakeholder di bidang pertanian untuk menyiapkan anggarannya jika lahan pertaniannya bisa menerapkan dengan smart farming ini. Nah, big data dalam pertanian itu tentunya terdiri dari ada smart sensor atau motoring, ya, yang mana datanya itu harus tersimpan di dalam cloud, ya. Kemudian ada smart control, ada juga smart analysis atau planning. Inilah SDM-nya. SDM itu tadi harus juga
cerdas dalam menganalisa data-data yang diterima dari smart farming itu ya. Kalau ditanya siklusnya, itu tadi smart sensing, monitoring, analysis and planning, control farm dan operation ya, dengan memanfaatkan cloud base. Jadi semua data itu sudah tidak lagi menumpuk, melainkan bisa dimanfaatkan di dalam cloud yang ada. Ya, isu-isu yang muncul tentunya big data yang dihasilkan dari peralatan penelitian ya, interprobabilitas antara sistem. Nah, ini semua harus terintegrasi. Mungkin selama ini ada yang melakukan pertanian dengan data-data membuat aplikasi, semua itu saling digabungkan ya. Nah, big data di dalam penelitian ini tentunya juga saya kutip dari penelitiannya Watford di tahun 2014. Nah, kemudian ini salah satu, saya menceritakan sedikit, ini salah satu penelitian saya tentang lahan sawit tadi, crude palm oil ya atau CPO. Ya, ini di mana untuk memprediksi ya harga dari CPO itu ya. Nah, ini saya menerapkan yang terakhir ini ya. Ini yang terakhir saya menerapkan dua teknik, yaitu teknik machine learning dan teknik regresi. Kalau sebelumnya memang dari dasar yang awal-awal saya ceritakan tadi, berkaitan dengan bisnis yang ada di pertanian, kita buat platform baru, kita munculkan di situ hasil-hasil forecasting yang dulu itu saya neliti itu menggunakan teknik-teknik dari data mining seperti klasifikasi dengan KNN, kemudian dengan Sekos, sampai di akhir saya itu menemukan algoritma machine learning, bukan menemukan ya, saya membaca. Kalau menemukan kan berarti saya yang menciptakan, enggak. Ini saya akibat baca menemukan bahwasanya ada sebuah algoritma ya, sama seperti multi layer perceptron ya, yang terdiri dari input layer, hidden layer, output layer, yang setiap input vektor itu secara iterasi dan secara epoch. Nah, di metode simple evolving connectionist system ini dia tidak lagi menggunakan epoch ya. Dia sudah menggunakan melakukan evolving atau pengembangan di node hidden layer dan output layer. Contohnya seperti ini, seperti gambar yang di tengah ini ya. Dia mengembang node-nya pada saat diuji validasi. Ya, uji validasinya itu jadi setelah masuk dari input vektor ini, kemudian masuk dalam hidden layer, kalau multi layer perceptron seperti biasanya tidak sesuai dengan fungsi aktivasi, maka dia kembali kepada input layer. Nah, tapi dengan menggunakan simple evolving connectionist system atau evolving multi-layer perceptron, ya, dia tidak lagi melakukan epoch secara berulang-ulang kepada input layer, tapi dia mengembang di dalam node hidden layer ini berdasarkan fungsi aktivasi yang diterima. Kemudian ada aturan barunya seperti pembobotan baru sehingga sampai dia ke dalam input layer. Nah, penelitian tentang pertanian saya lakukan seperti itu ya dulu ya, mulai dari KNN sampai ke Sekos di akhirnya. Kemudian teliti lagi berkaitan dengan ini. Oh, ada yang lebih optimal ya. Tentunya kalau penelitian itu kita cari novelty atau mencari kontribusi terbaru. Oh, ternyata ada juga memprediksi itu gitu ya. Bidang ilmu matematika itu umumnya memprediksi itu dengan teknik-teknik regresi. Teknik-teknik regresi dari mana? Teknik-teknik regresi itu dia terakhir menghasilkan rumus baru, sehingga rumus itu bisa dikatakan sebagai model matematik yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan prediksi. Ya. Nah, saya gabungkanlah kedua metode, kedua teknik tersebut. Ya, ada tekniknya dari regresi yang sudah banyak melakukan penelitian, dan teknik regresi ini namanya itu MARS ya, Multivariate Adaptive Regression Spline ya, yang mana MARS ini sangat cocok ke dalam atau melakukan teknik regresi untuk memprediksi bidang-bidang bisnis. Ya. Nah, saya sering mendapat referensi seperti itu, sehingga saya cocokkan antara teknik regresi ini dengan tekniknya si machine learning tadi. Nah,
ketika saya mencocokkannya, di mana letak letak kesambungannya? Ternyata Mars itu teknik-teknik regresi itu menghasilkan fungsi-fungsi baru. Kalau selama ini kita belajar machine learning, kita belajar data mining, kita belajar multi-layer perceptron, itu kan nilai yang kita input itu adalah nilai-nilai dari numerik, ya kan? Masuk dia ke input vektor pertama, nilainya numerik. Apalagi X2-nya nilainya numerik. Masuk numerik. Nah, setelah karena kita meneliti untuk mencari kontribusi, ya, saya teslah bahwasanya input vektor itu bisa dilaksanakan atau bisa diproses dengan fungsi-fungsi. Jadi fungsi yang dihasilkan oleh teknik regresi tadi atau Mars tadi itu masuk ke dalam input vektor. Nah, jadi perhitungan matematika yang secara optimal itu dilakukan pada input vektor menuju hidden layer. Jadi fungsi ini diproseslah melalui algoritma MLP yang telah dikembangkan tadi itu, diproses dan menghasilkan output layer yang optimal. Nah, kalau kita tengok dari arsitektur penelitian yang pernah saya lakukan ini, ya tentunya data dilakukan crawling data. Ya, saya mendapatkan data itu dari data yang terbuka. Saya crawling data-data harga sawit, ya. Kemudian saya kumpulkan menjadi data warehouse, dilakukan reprocessing segala macam pembersihan data. Sudah dapat pembersihan data, saya lakukan dengan Mars model. Ini apa gunanya Mars model? Mendapatkan basis fungsi. Ya, Mars model mendapatkan basis fungsi atau BF, ya, yang basis fungsinya ini tadi dilatih melalui sekos atau ekos. Di training dan di testing lah nilai-nilai fungsi aktivasinya nih. Sehingga nilai-nilai forecasting harga sawit itu ternyata lebih optimal. Hanya saja kelemahannya di sini, ya, kelemahannya di sini waktu melakukannya itu karena ada dua teknik jadi lebih lama. Nah, mungkin kawan-kawan yang akan meneliti bisa dilakukan bagaimana optimalisasi metode dua teknik ini bisa berjalan dengan cepat. Nah, di paper saya ini itu juga ada waktu-waktunya. Oh, waktunya sekian, dengan data sekian ada waktu sekian. Ya, tentunya Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian ini kan apa ya? Kalau riset-riset tentang master itu kita mencari kontribusi, ya. Kita mencari kontribusi. Bagaimana sih sebenarnya metodologi penelitian itu berjalan? Ya, kita ibaratkan aja sebuah sepeda. Kita anggap metode sepeda itu sebuah metode atau sebuah algoritma, ya kan? Kita perhatikan model sepeda. Sepeda itu gear depannya lebih besar daripada gear belakang. Kemudian cara jalan itu bagaimana? Didayung. Jalan nggak sepeda itu? Jalan. Normal. Normal. Nah, karena kita mencari kontribusi, kita coba nih, oh, kita ganti ini gear depan menjadi besar, gear belakang menjadi besar. Kita dayung lagi sepeda itu jalan, sepeda itu jalan. Apa efek? Seperti itulah kita. Oh, ini efeknya. Kita tuangkan. Kemudian bagaimana? Jika kita ubah gear depannya kecil, gear belakangnya kecil, kita dayung sepeda tersebut jalan. Nah, apa efeknya lagi? Kita catatlah di dalam tulisan kita itu. Ya kan? Terakhir kita ubah gear depannya kecil, gear belakangnya besar. Kita dayung sepeda itu jalan. Tapi apa efeknya? Berapa lama waktu yang ditempuhnya? Nah, seperti itulah sebenarnya riset-riset yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih optimal. Sama seperti ini, saya dulu fokusnya risetnya tentang machine learning di ECOS ini, di SECOS ini, ya. Mereka itu untuk mencari nilai kedekatan itu dengan menggunakan normalis Hamming distance, ya. Kemudian saya coba nih, karena saya tahu rumus-rumus distance itu yang paling optimal itu Euclidean distance. Ternyata saya gantilah dengan normalis Euclidean distance. Ternyata lebih optimal. Lebih optimal dengan data apa? Rupanya dengan data-data kesehatan. Ketika dengan data-data bisnis, lebih optimal dengan
memang menggunakan normalis Hamming distance. Nah, jadi dari dasar itu saya cocokkan, oh ini bidangnya bisnis yang saya teliti. Saya cocokkan di teknik regresi yang paling cocok di bidang bisnis itu Mars. Di teknik machine learning yang paling cocok itu Sekos dengan menerapkan rumus jarak atau rumus distance formulanya itu menggunakan Hamming distance. Saya jalankanlah ini. Nah, hasilnya lebih optimal daripada saya menggunakan teknik machine learning secara tunggal dan teknik regresi secara tunggal. Ya, kalau kita mengembangkan atau melakukan forecasting dengan teknik-teknik regresi, tentunya hasil penerapan hasil yang dihasilkan hasilnya rumus. Nah, rumus itulah atau model matematika itu diteruskanlah lagi dianalisa kembali. Ini memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang berkaitan dengan smart farming tentu tidak terlepas dari yang namanya IoT. Ya. Sama seperti Kementerian Perindustrian ya menyampaikan bahwasanya 5 teknologi digital sebagai fundamental dalam penerapan revolusi 4.0 di Indonesia. Ya, itu ada IoT, ada AI, ya, ada wearable, ada AR, ada VR, ada advanced robotik dan ada 3D printing. Nah, kita tadi sepakat bahwasannya lahan-lahan pertanian harus kita ciptakan menjadi smart farming ya. Di dalam revolusi 4.0 salah satunya itu ada IoT. Nah, IoT di smart farming itu ini saya kutip dari penelitian Bidiarto tahun 2019. Dia itu mengembangkan smart farming berbasis IoT. Biasanya para pengembang atau pengguna perangkat yang ekonomis seperti modul dan lain Raspberry Pi yaitu dikumpulkan untuk apa? Untuk mendeteksi bahwasannya lahan pertanian dia itu cukup nggak air yang diberikan. Nah, bagaimana ini bekerja ya? Semuanya berkaitan dengan cloud, ya kan? Ketika sensor sudah mendeteksi bahwasannya dibutuhkan air, sensor tadi mengirimkan sinyal ke cloud. Sampai cloud juga memerintahkan perangkat-perangkat modul Raspberry Pi ini untuk melakukan pekerjaannya. Ya, ini masih penerapan secara simpel. Dan kemudian ini pernah juga saya lakukan penelitian dengan drone smart farming. Ya, ini penelitian saya lakukan tentunya dengan Pak Muharman, dengan Pak Arif Ridho Lubis, narasumber pertama tadi. Ya, ini lingkungan smart farming itu dideteksi atau datanya itu dikumpulkan melalui drone. Nah, kami ini tidak berfokus pada ini ya. Kami tidak berfokus pada lahannya dulu, tapi kami berfokus kepada bagaimana drone itu melakukan pekerjaannya. Mana yang lebih optimal atau mana yang harus pertama dikerjakannya? Apakah dia melihat lahan peternakan, apakah dia nengok lahan pertanian A, lahan pertanian B yang membutuhkan dia untuk melayani. Jadi drone ini sebenarnya sebagai pelayan dari apa ya, sumber daya yang ada di lahan pertanian, kemana dia akan mengejar datanya itu. Jadi datanya itu nanti yang dari drone ini, kerja drone ini tersimpanlah di dalam cloud, sehingga dari data yang di cloud itu dikembangkan lagi dipakai model data science sehingga visualisasinya itu muncul. Jadi para petani itu udah mudah untuk membaca dan mengamati hasil-hasil pertaniannya. Ya. Nah, kemudian statement gaungan smart farming ini sebenarnya di dunia itu bukan sebagai teknologi ya dalam penyimpanan data ya, tapi konsep smart farming itu lebih tentang data yang terukur ya berdasarkan teknik-teknik komputasi ya. Teknik-teknik komputasi, data yang terukur, kemudian dilakukan training, dilakukan testing sehingga menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru. Sehingga mungkin saya bisa menyampaikan di sini research question lah ya. Research question itu apa yang dibutuhkan tanaman untuk mencapai hasil panen yang bermanfaat ya. Apa yang harus dilakukan petani untuk hal tersebut. Nah, ini semua mungkin bisa kita terapkan dengan smart farming. Kita melakukan risetnya
dengan menerapkan teknik-teknik big data analitik itu. Nah, semua sebenarnya dapat diselesaikan dengan menerapkan smart farming. Cuma teknologi apa sih yang terbaru? Ya, masalah apa yang terbaru dalam pertanian? Nah, ya, sebenarnya itu bisa dikumpulkan menjadi sistem yang terintegrasi, kemudian bisa dimanfaatkan sebagai smart farming tersebut. Kemudian mungkin penutup dari saya, ya. Kita ini sudah tidak lagi di eranya komputerisasi, mungkin dari segi bahasa kita kembali ke era komputasi. Kalau eranya komputerisasi, dia hanya mengubah data menjadi informasi. Itulah yang kita lakukan selama ini. Kita input, kita kalau kita bekerjaannya input data, ya. Tapi kita sekarang itu sudah di zamannya era komputasi, yaitu data yang diubah menjadi informasi, kemudian kita ekstrak menjadi pengetahuan baru, ya. Dari pengetahuan baru itu tentunya kita bisa mengambil keputusan-keputusan atau mensupport keputusan kita. Dari pengetahuan-pengetahuan baru itu kita bisa ciptakan teknologi baru, dan teknologi baru itu bisa menghasilkan paten yang berkomersil untuk diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita mungkin ke depan bisa sharing, kita mungkin ke depan bisa riset bersama. Tentunya saya dapat dihubungi kapan saja, ya, berkaitan dengan smart farming, berkaitan dengan teknologi bisnis dengan menggunakan sistem machine learning. Kita mungkin bisa melakukan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita bisa berdiskusi. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materinya. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengetiknya di kolom chat. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah ada. Untuk pertanyaan pertama, untuk Pak Arief, dari Mbak Dara, izin bertanya Pak Arief, menurut Bapak, bagaimana hasil dari sosial media analitik dapat diintegrasikan dengan strategi pemasaran seperti email marketing, iklan berbayar, atau CAO? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Dara ya. Sebenarnya simpel saja, semua data yang menjadi hasil dari analisis itu tergantung pimpinan akan melaksanakannya atau tidak. Itu saja sih. Bisa jadi masukan, bisa cuman jadi bahan pertimbangan, bisa diabaikan. Jadi tergantung dari perusahaannya itu memang mau melaksanakannya sesuai dengan apa tujuan dari perusahaannya atau tidak. Gitu. Oke. Mbak Dara, apa bisa dimengerti jawabannya? Oh iya, sudah. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Ada dari Mas Ivan Aditya. Terima kasih, Pak. Saya sangat tertarik terkait penelitian dengan data. Izin, saya ada di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk algoritma yang digunakan, kira-kira yang cocok atau lebih tepat dalam analisis dalam sosial media ini apa ya, Pak? Dan menggunakan metode apa? Yang kedua, tadi disinggung bisa meneliti di Instagram. Untuk query atau crawling data, pakai apa ya, Pak? Kalau di Twitter diberikan API, kalau di Instagram seperti apa? Dan yang ketiga, kemudian prosesnya seperti apa ya, Pak? Apakah manual satu persatu atau ada cara lain, Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Mas Ivan. Jadi kalau untuk nomor 1 itu Mas, simpelnya kalau kita sering baca Mas, itu nanti dapatnya Mas. Untuk data besar misalnya kita menggunakan metode apa, data kecil kita menggunakan metode apa, dan kalau saya ditanya, karena saya memang fokusnya di media sosial,
itu ada dari penelitian-penelitian kita, oh kalau penelitian ini cocoknya menggunakan metode ini. Jadi nggak semua metode bisa apa ya, bisa digunakan untuk satu permasalahan yang sama. Jadi tergantung permasalahan yang mau kita bahas itu apa, disitulah kita menggunakan metode yang tepatnya apa. Itu yang untuk yang pertama. Yang untuk yang kedua tadi saya sudah juga sampaikan, kira-kira tujuan kita itu untuk apa gitu. Kalau saya ditanya di Instagram itu karena tadi saya bilang untuk kata-kata untuk postingan yang berupa tulisan itu kan memang sangat terbatas. Makanya kalau kita meneliti untuk tulisan, saya tidak merekomendasikan Instagram itu sebagai sumber untuk penelitian yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata tersebut. Tapi kalau yang kasus saya tadi di Instagram atau di X, kombennya itu lebih cocok kalau kita menggunakan Facebook. Jadi memang tergantung kita mau meneliti apa dulu gitu, Mas. Sama juga kalau ditanya misalnya, kecuali misalnya Mas mau cerita lokasi gitu. Ada kan beberapa tahun lalu kasusnya karena kita memang media sosial ini kan agak-agak ya dibilang riskan juga saya bilang pasti riskan karena apa? Ada beberapa kasus lalu di luar negeri karena dia men-share lokasi dia sedang berada di mana dengan itu live, jadi otomatis tahu bahwa rumah yang ditempatinnya itu tidak ada penjaganya lah atau penghuninya sehingga terjadi perampokan gitu. Jadi memang media sosial ini memang harus bijak-bijak. Kalau untuk penelitian memang harus jelas mau meneliti di bagian mananya gitu. Kalau tadi yang di Twitter ada 24 variabel, dari 24 variabel ini kira-kira Mas mau mau meneliti variabel yang mana gitu. Sama juga ke penelitian saya dari 24 variabel saya tidak memakai semuanya gitu. Lokasi saya nggak pakai, saya hanya mengambil post dari user-user di komunitas tersebut. Post itu dari dia ngepost langsung atau dia retweet, tweet, itu semua saya ambil karena saya memang memfokuskan di postingannya tadi tersebut. Kalau untuk kasus saya, kalau kasus Mas di mana nanti mungkin bisa sharing, boleh setelah acara ini juga nggak ada masalah sama saya bisa bantu Mas maunya di bagian mananya. Terus untuk pre-processing proses, itu tahapan pre-processing proses, kembali lagi, Mas mau data yang bagaimana? Data bersihkah atau data yang semi bersih? Tergantung. Kalau saya di penelitian saya memang mau cari yang bersih, makanya saya mengecek lagi di KBBI, Kamus Bahasa Indonesia ya, yang ada. Dan kalaupun katanya tadi tidak baku, itulah yang saya proses. Terus apakah ditanya apakah itu semuanya uh, secara otomatis? Tidak, ada beberapa saya kurang ingat berapa totalnya, ada sampai 600 kata memang yang slang tapi kata slang tapi dia tidak memang harus kita mengartikan sendiri. Dalam arti kata mengartikan sendiri, kita pun harus ada rujukannya dari mana. Pengertian dari kata tersebut mengarah kemana di kamus KBBI. Jadi itulah yang kita buat sebagai kata bakunya. Manual, iya manual Mas. Jadi saya 600, seingat saya 600 kata ya saya ngeceknya salah satu nih manual. Rujukannya dari mana saya buat juga karena kalau tidak ada rujukannya ya berarti kan definisi dari diri sendiri itu yang ribet ke depannya sih. Mungkin itu saja yang bisa saya ini kan. Ada lagi ya? Baik, saya izin membacakan pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Mbak Meilona, izin bertanya Pak Arief, bagaimana cara melakukan crawling data pada penelitian ini? Dan untuk social media analitik, ini berapa banyak data yang sebaiknya diambil?
agar hasil analisis kita nantinya akurat dan dapat diandalkan? Kalau eh, kalau crawling ya sederhananya di internet juga banyak cara crawling gimana. Kalau ke penekanan data itu kembali lagi, kalau data besar itu lebih baik. Saya ambil compare gini, kalau melakukan survei, contoh survei untuk pemilihan mungkin di Bandung kan, survei untuk pemilihan wali kota Bandung. Semakin banyak respondennya itu semakin baik. Semakin sedikit ya semakin tidak baik. Saya bisa katakan seperti itu. Jadi kalau data yang baik, yang banyak, tapi yang berkualitas. Banyak data yang besar, banyak kita kumpulin data, datanya tidak berkualitas, datanya tidak bisa kita gunakan untuk penelitian kita, ngapain? Jadi tergantung lagi masalahnya itu di mana. Kalau masalah ditanya datanya yang mau besar bagaimana, ya semakin besar seharusnya sudah semakin baik, tapi catatannya harus yang berkualitas. Terima kasih pertanyaannya Bu Mbak Milona ya. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Alkoar Rizmi dari Mbak Dara lagi. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Menurut Bapak, jika pada level S2 kami ingin melakukan penelitian tentang IoT untuk irigasi otomatis yang diintegrasikan ke dalam sistem. Apakah topik ini boleh digunakan untuk level S2 ya Pak? Takutnya terlalu jauh untuk selevel tesis Pak. Terima kasih Pak. Izin untuk pencerahannya. Baik, Bu Dara ya, berkaitan dengan layak nggak topik ini untuk tesis S2, ya tentunya layak-layak saja. Layak-layak saja. Ya. Di S2 ini kan tentunya kita mencari kontribusi. Kontribusi itu banyak. Bisa jadi kontribusinya akan kita mendapatkan kontribusi dari datanya. Bisa juga kita mendapatkan kontribusi dari algoritmanya. Bisa juga kita kontribusi terhadap apa ya? Terhadap kemasyarakatannya. Ya. Misalnya membuat IoT untuk irigasi otomatis. Nah, kita berkontribusi di mana ini? Berkontribusi terhadap masyarakatnya, oke. Berkontribusi terhadap algoritma atau kita menciptakan teknik-teknik yang baru di dalam untuk mensupport IoT-nya juga oke. Nah, tapi ini kan sekarang banyak IoT ini apa ya? Banyak modul-modul yang sudah ada, tinggal kita implementasikan, muncullah sensor baru. Ya kan banyak seperti itu ya. Kalau hanya seperti itu tidak bisa dikatakan dalam pengembangan atau penelitian untuk tesis S2 ya. Karena apa? Karena sudah ada modulnya, kita pasang, kita solder, kita konekkan lagi dengan paling sederhana itu dengan Blink. Dari Blink itulah kita melakukan penelitian ya. Ini mungkin dosen-dosen pembimbing atau supervisor pasti nggak setuju ya. Karena apa? Karena ya kita hanya menerapkan implementasi. Tapi kalau kita ciptakan model irigasi yang terbaru ini dari teknik lingkungan seperti ini, kita analisa, kita lakukan dengan pemodelan matematika tadi ya. Kita lakukan, tapi menerapkan algoritmanya itu bukan sembarangan algoritma juga. Kita harus banyak membaca untuk mendapatkan prediksi itu, harus melihat datanya. Jadi bisa saja menggunakan IoT asalkan kita berkontribusinya di mana ini. Kan gitu. Kalau kita berkontribusinya di data dan di algoritmanya, maka kita harus ciptakan atau kita mendapatkan optimalisasi dari algoritma-algoritma baru yang kita install ke dalam perangkat-perangkat IoT-nya gitu. Dari modelnya apa nih? Oh, kemudian impact-nya apa gitu. Itu mungkin penjelasan dari saya untuk Bu Dara. Mungkin bisa lanjut. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Asa Sembiring, mohon maaf Pak Alkowarismi izin bertanya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam
mengimplementasikan smart farming, khususnya mengimplementasikan smart farming ini di desa-desa yang belum terbiasa dengan teknologi, dan bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, ini memang masalah kita ini, Bu Asa, Ibu atau Bapak nih. Ini memang masalah kita di desa-desa. Ya, saya kebetulan juga ikut dalam pendampingan desa. Ya, desa itu ada desa mandiri, ada desa yang berkembang, desa lain sebagainya. Ya, tentunya desa itu harus mandiri. Harus mandiri itu dilihat dari apa? Dari penggunaan teknologinya. Makanya saya selalu tuh, misalnya desa ini memang penghasil ikan, gurami gitu, atau penghasil sawit gitu. Nah, bagaimana penerapannya gitu? Minimal biasanya saya ya kalau berkaitan dengan desa untuk menerapkan smart farming ini minimal di desanya dulu saya racuni, aduh bukan bahasanya racuni bahaya tuh. Saya arahkan untuk menggunakan dulu web desa karena web desa ini kan wajib setiap desa. Nah, kebetulan kami di Sumatera, mungkin di Pulau Jawa enggak ya, di Sumatera itu masih banyak desa-desa yang belum memiliki web desa. Nah, di web desa itu kan harus lengkap datanya, data pertanian, data apa. Jadi mau nggak mau lahan pertanian ya itu udah harus menerapkan teknologi-teknologi dari smart farming itu. Bisa saja dari e-commerce-nya mereka berjualan melalui yang sistem terintegrasi dengan web desa ya. Karena biasanya di web desa itu dibuat lapak-lapak online yang mana dari pengusaha di desa itu bisa melakukan penjualan dari web desa yang telah terdaftar. Saya awalnya dari situ tuh, dari web desa, kemudian setelah ada web desa, sudah terinstall, sudah dilihat banyak orang di dunia maya. Nah, mau nggak mau itu biasanya dibantu perangkat desa, kepala desa itu untuk supaya yang para petani atau yang punya usaha pertanian, ayo masukkan nih data ini ke dalam web desa. Jadi mau nggak mau mereka juga harus menggunakan teknologi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, Ini terima banyak kasih pertanyaan Pak. untuk saya nih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Rizky Aulia Hakim. Selamat sore Pak, boleh tanya kira-kira contoh penerapan AI dan data mining pada smart farming seperti apa ya? Terima kasih. Penerapan AI ya, yang paling dasar itu pasti pemberian pupuk. Pasti kalau kita sering baca penelitian tentang pertanian yang paling dasar itu, nah itu kalau kita gunakan alat-alat baru itu udah bisa kita cek kadar pH tanah, kemudian pupuk apa yang diberikan itu mungkin penerapan dasarnya. Nah, berkaitan dengan kalau data mining ini kan sebagai analisa data atau penambangan data yang datanya sudah ada. Nah, mungkin saja kalau di lahan pertanian itu bisa saja contohnya yang sudah saya berikan tadi itu sawit. Sawit itu kalau kita tanam itu per 2 minggu menjalani panen. Sehingga per 2 minggu itu petani-petani itu disibukkan dengan harga sawit. Ya, karena kehidupan di Sumatera memang masih banyak terlibat dari sawit. Makanya di Sumatera itu sudah dilarang sekarang untuk menanam sawit. Karena apa? Karena memang fokusnya swasembada pangan. Jadi untuk mempertahankan sawah-sawah yang ada. Jadi itulah kasus di Sumatera. Ya, banyak para petani sawah itu merubah apa ya? Merubah pertaniannya dengan perkebunan. Nah, itu sekarang sudah nggak boleh lagi. Karena apa? Karena kalau sawah itu per tiga bulan panen, tapi kalau sawit itu per 2 minggu panen. Nah, dari situlah penerapan data mining bisa digunakan, bisa saja untuk memprediksi harga sawit. Nah, sebagai informasi aja sawit itu dari ujung sampai akarnya itu bermanfaat. Bahkan alat-alat kosmetik itu juga menggunakan dari sawit. Makanya memprediksi mulai dari sawitnya, mulai dari batangnya, mulai dari rantingnya itu semua bisa laku dijual.
itu bisa kita manfaatkan dengan melakukan teknik mining kan ya paling ada juga klasifikasi, ada prediksi, ada juga deteksi maupun forecasting. Mungkin penjelasan saya itu aja. Terima kasih ya pertanyaannya. Wih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selamat sore Pak. Sebelumnya maaf saya baru bergabung jadi kurang mengikuti. Apa yang dapat saya implementasikan dari ilmu sesi ini ketika saya bergerak di bidang perkebunan sawit pribadi dan sarang walet? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini menarik sebenarnya. Saya juga sedang melakukan penelitian dengan sarang walet. Mungkin kita nanti setelah dari sini bisa komunikasi ya. Kalau di bidang perkebunan sawit banyak. Saya memang dasaran dulu dari apa ya, bergeraknya itu riset suka riset tuh gara-gara memang kelapa sawit itu ternyata dibutuhkan riset-riset dari bidang komputerisasi ya, mulai dari prediksi harga sawit, mulai dari pendataan pemetaan sawit, mulai dari pengontrolan sawit, semua itu memang pernah saya lakukan dalam melakukan riset dan implementasinya. Nah, ini memang ada menarik terkait dengan sarang walet. Saya juga baru tahu bahwasanya sarang walet itu dipanen berdasarkan air liur dari burung itu gitu. Ya, saya baru tahu. Nah, ini saya sedang mencoba melakukan riset juga dengan sarang walet. Bagaimana memprediksi atau memberi pengkodean minimal paling dasar itu memberi pengkodean. Oh, di sini banyaknya sarang walet itu sekian. Maka saya masih menggunakan teknik-teknik regresi atau teknik-teknik dasar dari statistik dan probabilitas. Nah, nanti ini mungkin kita setelah dari sini bisa komunikasi, mungkin apa ya, kalau punya sarang walet itu bisalah saya meneliti di sana atau sama-sama meneliti di sarang walet tersebut. Mungkin itu aja. Baik Banyak Pak, pertanyaan ini. ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Mas Abdul Hakim. Izin bertanya Pak, apakah ada metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan dari penerapan smart farming di suatu desa? Kalau di suatu desa penerapannya itu dari SDGs, sustainable, saya lupa pula itu namanya. Ada berapa indikator yang menunjukkan bahwasannya klasifikasi dari desa itu, ini udah lari dari pembahasan sebenarnya ini udah lari ke desa ini. Nah, di desa itu kan ada desa mandiri, ada desa maju, ada desa tertinggal. Nah, diukur tuh dari mana? Dari penggunaan teknologinya. Selain teknologi itu masih sekitar 40%-nya. Bagaimana bisnisnya, bagaimana di dalamnya itu, bagaimana dokter yang disediakan. Nah, penerapan smart farming menjadi suatu dasar apakah desa itu nanti bisa jadi desa mandiri atau mau desa berkembang atau desa tertinggal. Nah, itu ada SDGs-nya. Ya. Jadi sebagai indikator menuju desa itu mandiri ya tentunya apakah penerapan teknologi ada di dalamnya, bagaimana layanan yang diberikan teknologi itu gitu. Mungkin itu aja penjelasannya. Oke, baik Pak. Ini untuk pertanyaan yang terakhir. Izin bertanya Pak, resiko apa saja yang dapat muncul dalam smart farming, terutama terkait privasi data dan jika terdapat kendala teknis pada perangkat. Lalu bagaimana cara meminimalkan resiko-resiko tersebut? Terima kasih. Resiko yang muncul itu tadi ketika kita tuh kalau mengembangkan smart farming tentunya memanfaatkan cloud sebagai apa ya, gudangnya data. Nah, seringkali di desa, kalau di desa di smart farming itu seringkali sinyal internet itu kurang stabil sehingga data yang diberikan juga tidak maksimal. Tapi sampai saat ini banyak penelitian-penelitian yang menerapkan smart farming ini tentunya penguatan pada internet pada lahan pertanian. Nah, terkait dengan keamanan data ya tentu saja kalau data berada di cloud, tinggal kita yang mengelola. Itulah dibutuhkan security yang kuat ya.
Hanya saja memang kelemahannya kalau kita menciptakan smart farming ini belum diuji coba atau belum dibuat peraturannya apakah aplikasi kita itu sudah standar atau seperti fintech ya, financial teknologi. Kalau kita menciptakan fintech baru tuh harus berstandar ISO 27001. Nah, dari smart farming ini belum ada kebijakan atau regulasi yang mengatakan bahwasannya bagaimana sih keamanan data, risiko data. Nah, itu memang karena data itu di cloud, memang itulah yang tidak ada yang menjamin data itu aman. Kalau menurut saya, mungkin para pakar security bisa berpendapat yang berbeda. Kalau saya karena memang fokusnya ke data mining, kalau kita berada datanya itu di cloud, tentu saja tidak ada yang menjamin keamanannya karena data itu bisa kadang-kadang berpindah dari server yang satu ke server yang lain. Nah, cara menghindarkannya itu tentunya ada teknik-teknik dari security, ada teknik-teknik kriptografi, ada juga dari teknik-teknik keamanan jaringannya, ya. Risiko yang sering muncul biasanya kalau penggunaan smart farming ini ya aplikasi yang error, aplikasi yang tidak dapat sumber internet yang memadai dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, saya rasa cukup, udah banyak nih. Iya, baik Pak. Untuk semua pertanyaan sudah terjawab. Sebelum kita akhiri, saya mau minta kesediaan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi. Pak Arif nih belum aktif kamera ini. Pak Arif ini senior saya. Baik, di sini ada 2 slide untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua, 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada semua peserta atas partisipasinya dan ucapan terima kasih khusus kepada pembicara kita, Bapak Profesor Dr. Arif Ridho Lubis dan Bapak Dr. Alko Warismi atas ilmu dan wawasan yang sangat berharga yang telah dibagikan. Semoga sesi ini memberikan pengetahuan dan inspirasi baru bagi kita semua. Saya izin menutup sesi sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Mbak. Makasih, Jinlip.